Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Afrika Selatan merupakan daerah subur yang memiliki hasil pertambangan emas dan intan. Afrika Selatan sering dijuluki sebagai negara pelangi karena keanekaragaman multikultural. Dimulai sejak abad ke-17, daerah Afrika Selatan ini diambil alih oleh Belanda. Sejak saat itu di daerah Afrika Selatan menjadi koloni Belanda. Banyak orang-orang Belanda yang datang dan menetap di kawasan ini. Namun secara tiba-tiba pada tahun 1812, orang-orang Inggris datang dan mendesak orang-orang Belanda. Karena tidak diterima didesak, akhirnya muncullah peperangan antara kedua belah pihak, yaitu antara bangsa Belanda dengan bangsa Inggris. Peperangan tersebut menyebabkan bangsa Belanda kalah nih. Karena kekalahan bangsa Belanda, Afrika Selatan dibagi menjadi dua bagian, yakni Afrika Selatan bagian utara yang diduduki oleh bangsa Belanda, sedangkan di bagian selatan diduduki oleh bangsa Inggris. Walaupun sudah memiliki bagiannya masing-masing, peperangan antara kedua bangsa tersebut masih terus berlangsung. Hingga tahun 1910, Inggris berhasil mempersatukan seluruh wilayah Afrika Selatan dalam satu Uni Afrika menjadi republik di bawah kepemimpinan Hendrik Verwoerd. Saat pemerintahan Hendrik Verwoerd berlangsung, ia bermaksud memisahkan golongan minoritas kulit putih dengan golongan mayoritas kulit hitam. Kebijakan Verwoerd ini kemudian berkembang menjadi diskriminasi rasial atau perbedaan warna kulit yang dikenal dengan nama apartheid. Istilah apartheid sendiri mengandung arti pemisahan yang akhirnya istilah ini dipakai menjadi suatu kebijakan politik yang resmi dan rezim yang berkuasa di Afrika Selatan. Dalam pelaksanaan kebijakan apartheid, pemerintah mengadakan pemisahan pembangunan daerah-daerah pemukiman untuk orang kulit putih dengan mayoritas kulit hitam. Orang-orang kulit hitam ditempatkan berdasarkan tempat kelahiran dan suku. Mereka dilarang memasuki daerah pemukiman bangsa kulit putih. Pada tahun 1976, pemerintah mengumumkan bahwa Homeland yang dibentuk bertujuan untuk menjadikannya sebagai negara yang otonom, namun sebenarnya politik ini bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Afrika Selatan, sekaligus untuk mengamankan pemerintahan minoritas kulit putih. Benar-benar main aman banget ya bangsa Inggris ini. Orang-orang asli Afrika Selatan tentu tidak terima dengan kebijakan yang dibuat. Mereka akhirnya bangkit mengadakan perlawanan. Banyak tokoh-tokoh kulit hitam yang dijebloskan ke dalam penjara. Di antaranya tokoh karismatik, yaitu Nelson Mandela, yang pernah mendekam dalam penjara selama 27 tahun. Karena ingin memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, selain itu, perlawanan melalui organisasi juga dilakukan. Tokoh-tokoh pergerakan Afrika Selatan lainnya yang sangat terkenal adalah Uskup Agung Desmond Tutu, Oliver Tambo, Walter Sisulu, dan Anton Lambert. Mereka kemudian bersama-sama membentuk organisasi All of Africa Conference. Perjuangan Nelson Mandela dimulai sejak ia terpilih menjadi Sekretaris Jenderal ANC. Mandela menilai bahwa perlawanan yang selama ini ia lancarkan tanpa kekerasan malah selalu membuahkan pembalasan dengan kekerasan. Oleh karena itu, Mandela memutuskan menggunakan kekerasan dalam perlawanannya menentang pemerintahan apartheid. Ia membentuk Umkhonto we Sizwe atau tombak bangsa sebagai bagian militer dari ANC dan mengangkat dirinya sendiri sebagai panglima. Tombak bangsa ini pun segera melancarkan aksi-aksinya di dalam negeri, sementara Mandela pergi ke luar negeri untuk menjalani latihan militer. Ternyata, kepergian Mandela dijadikan sebagai tuduhan karena ia dianggap pergi secara ilegal. Saat ia kembali, ia ditangkap dan menjalani hukumannya di penjara Pretoria. Tidak beberapa lama, tokoh-tokoh ANC lainnya juga ditangkap di markas ANC. Pada saat itu, beberapa dokumen rahasia menyangkut ANC juga ikut disita. Nelson Mandela dan beberapa rekannya dituduh melakukan sabotase, bersekongkol untuk menumbangkan pemerintahan, dan membantu unsur asing menyerang Afrika Selatan. Mereka akhirnya divonis hukuman seumur hidup pada tanggal 12 Juni
1964 di penjara di Pulau Robben, Cape Town. Saat Mandela ada di penjara, kampanye pembebasannya dilancarkan baik di Afrika Selatan atau di luar Afrika Selatan. Banyak aksi protes dan kampanye berkorbar sejak tahun 1982. Bahkan pada tahun 1988, saat Nelson Mandela berulang tahun ke-70, dirayakan oleh Banda Kulit Hitam Afrika Selatan dengan menggelar konser musik selama 120 jam non-stop yang disiarkan ke 50 negara lain di dunia. Akibat kampanye pembebasan tokoh ANC, makin banyak negara yang menekan pemerintahan apartheid Afrika Selatan, baik secara politik maupun ekonomi. Akibat kampanye pembebasan yang populer itu, akhirnya pada tanggal 11 Februari 1990, Mandela dan rekan-rekannya dibebaskan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 27 April sampai 2 Mei 1994, terjadi pemilihan umum pertama di Afrika Selatan. Pemilu ini berakhir dengan kemenangan Kongres Nasional Rakyat Afrika atau ANC, pimpinan Nelson Mandela yang merebut 62% suara. Kemenangan demokrasi dan perdamaian ini membawa Nelson Mandela ke kursi presiden. Akhirnya, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan dengan kedua wakilnya yaitu F.W. de Klerk dan Thabo Mbeki. Selama masa pemerintahannya, Mandela berjuang dengan keras untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan ternyata ia berhasil mengakhiri masa pemerintahannya dengan sukses.